Hai guys, jadi kali ini gue mau ketemu sama Vina dan juga Pras. Kita bakal ngomongin seputar tentang KKM nih. Betul. Kita peserta KKM gelombang 1 guys. Oke guys, jadi kali ini gue mau ngajak Pras, Tito, dan juga Vina buat ceritain masa-masa KKM dia. Oke, sebelumnya gue mau tanya ke Pras, Tito nih. Lu dari kelompok mana? Gue dari kelompok KKM 48 di desa Pasauran. Jaya. Gue dari kelompok 36 Desa Ujung Tebu. Oke, jauh-jauh banget ya. Kalau lu gimana? Kabupaten Serang guys. Kalau gue dari kelompok 24 di Puser. Tahu Puser gak? Puser nih. Bukan itu. Tadi gue dihujat. Bukan itu. Pokoknya gue di sini mau nanya ke kalian, gimana sih waktu KKM itu ada cerita apa, kisah apa gitu? Alvira dulu. Dari Silakan dulu. dari ini dulu lah, cowok dulu. Kalau gue hal mistis sih nggak ada ya dalam KKM gue. Udah biasa gitu malam-malam. Cuman yang paling takutinnya hewan-hewan buas aja, paling kayak ular gitu. Di hutan gitu ya tempatnya. Di hutan banget tempat gue. Sama ya gue sih, kalau gue ada cinlok sih. Jadi awal mula lu cinlok kayak gimana kok bisa suka sama dia? Oke, jadi begini awalnya. Gue sebelum mulai KKM itu kan ada ini pertemuan kelompok ya. Jadi gue mau mulai kenal sama dia tuh pas kita ketemu di Kopi Jelita. Waktu itu. Pertama kali ketemu Iya, ya? iya itu. Itu lagi rapat kelompok sih. Ya gue kan gue di situ duduknya sebelahan ya. Jadi otomatis gue tuh bercanda bareng gitu sama dia. Dan gue rasa anjir ini orang masuk banget gitu sama gue cocok banget sama dia, ketawanya tuh pas gitu, jokesnya masuk gitu. Dari situ sih gue udah mulai suka gitu. Jadi cinta pandang pertama gak sih? Betul sekali itu gue langsung jatuh hati gue. Sampai sekarang masih gak? Ya yang sekarang sih ya kita kurang ya, karena mungkin kurang perjuangan, kurang lama proses pendekatan. Ya gue deket sama dia cuman ini doang di masa-masa KKM aja, sebulan itu. Buat penyemangat aja gitu lah di Iya. KKM gitu. Jadi lebih semangat lah, jadi lebih. Awalnya kan gue malas ya KKM offline ya, karena gue kira bakal boring banget sama ketemu orang baru, ternyata seru banget. Wow. Jadi makin betah gitu ya. Iya, gue malah waktu itu Gak mau sedih pulang. banget ya, karena dipulangin cepet gara-gara gempa waktu itu. Nah, gue pengennya nambah lagi 2 bulan lagi gitu. Oh, ikut gelombang 2 ya? Boleh. Gelombang 2. Tapi dengan kelompok yang sama. Apakah kalian mau? Nanti balik lagi dong flashback. Nggak apa-apa. Ya. Karena itu masa-masa itu ya udah. Iya. Oke. Gimana Udah lagi? ini doang nih ceritanya. Gak ada hal mistis, tapi gue juga ada cerita mistis nih. Kenapa tuh? Jadi kelompokku tuh ada anak kayak indigo gitu. Indihome. Iya, bisa kayak gitu lah. Indigo kan dia bisa ngeliat-liat kayak gitu lah. Terus jadi waktu itu kan tidurnya kalau di KKM ngemper kan ya, dipakein apa sih? Tiker. Iya kayak ikan teri guys. Tiker. Kayak ikan sarden. Nah kebetulan gue tuh bagiannya di paling pojok. Paling pojok terus ada lemari itu tuh dalamnya ada baju-bajunya. Jadi ini rumah kayak orang yang ditinggal pergi ke Arab, TKW. Kosong. Iya, rumah kosong tapi ada barang-barangnya. Berapa bulan? Udah lama, udah bertahun-tahun. Jadi agak serem juga sih. Tapi kalau bobrok kan enggak. Masih bagus, terawat. Rumahnya bagus banget, bener aja. Luas gitu sih. Terus gue tidur di pojok. Pas lagi beres-beres karena apa sih namanya, terusuk banget ya, banyak koper kayak gitu kan. Lagi beres-beres pas gue membuka bantal, ada ular guys. Aduh. Di itunya, di bantal gua, di pojok. Serem banget. Tau gak sih, lu pernah lihat gak ular warna silver? Pernah lihat gak? Pernah gak? Gak pernah kan? Tapi nggak tahu sih itu ular apa dah. Ini juga pertama kali gue ngeliat Dia ular warna Tapi yang ular yang sering di lampu merah. itu manusia silver, mohon maaf. Iya kan ular silver. nggak beda Jadi dong. bentuknya tuh ularnya begini loh, ngelingkar angka 8. Ya.
Gue kira kan jepitan ya, soalnya nggak itu loh, nggak gede sekelingking kayak gini. Oh iya, itu takutnya ular tanah loh. Katanya sih iya ular tanah. Ular tanah tuh itu loh beracun loh, mematikan ular tanah. Gue jadi merinding nih soalnya. Bukan menjerit lagi, gue menangis ya. Soalnya kan ngelingkar angka 8 itu. Gue kira itu jepitan. Soalnya gue tuh lagi kayak nyari jepitan gue gitu loh. Pas gue pegang, kok lembek jepitannya. Dikira besi kan. Terus gue giniin dong, gue geser. Malah gerak dia. Ternyata guys panjang tapi kecil. Oh, itu ular tanah sih lah. Nah itu pas gue pegang sama satu ini nih yang anaknya IndiHome, dia langsung kesurupan. Kayak bener pas banget gue pegang si ular itu, dia langsung ngejerit. Kayak gimana ya, gue langsung nangis di situ kayak kenapa kayak hektik banget kan. Serem banget itu. Di kamar gue di samping di kamar 2 ini lagi ngurusin ular, samping kamar 1 ini kesurupan. Jadi kayak ya ampun gue merinding banget di situ, gue nangis. Terus itu ularnya dibunuh? Enggak jadi boleh. ular itu kayaknya udah mati, tapi kemarin nggak ada. Gue nggak ngerti deh, ular itu bener-bener gak gerak sama sekali, kayak udah mati. Mungkin Karena ketindih lu kali pasti. mungkin bisa jadi ketini itu. Tapi kan ketinggian, ini kan bantal di sininya loh, deket kuping gue. Ih, serem banget. Ih, sumpah ngeri. Untung enggak. Makanya kayak Soalnya kejadiannya pagi. itu mau maghrib, bener-bener mau maghrib. Ih, gila serem banget gila. Gue pegang itu langsung ngejerit kan, katanya gara-garanya si anak IndiHome ini kemarinnya sore-sore mereka tuh kan gabut di posko, jadi langsung ke main di sawah. Jadi di posko gua itu deket rata-rata banyak makam keramat. Jadi mereka kalau ngomong kan asal aja gitu ya. Ceplos. Dia meskipun anak IndiHome dia ngomongnya ceplos-ceplos aja. Anjir, kagak tahu diri. Nggak tahu diri emang. Terus kenceng gitu loh suaranya. Oh iya, takut Kayak ganggu Pak. ngeganggu. Pasti ganggu pasti. Oh. Gue juga gitu. Gue juga bener loh. Jadi gue kan gak ada ini, maksudnya gue kekali ya. Iya. Cuman kakaknya kan turunan gitu. Jadi gue lari-lari gitu sambil teriak-teriak. Oh iya. Nah, gue kan mandi nih. Awalnya seneng-seneng. Itu balik-balik gue sakit gitu. Serius lu Sumpah yang langsung sakit. sendiri? Iya. Jadi gue langsung sakit itu. Jadi itu sakitnya aku parah banget gue. Nggak bisa tidur dari malam itu sampai jam 5 tuh gue nggak tidur gue. Pening gitu. Pening banget gila. Lu Mau rasa merem tuh pusing. keganggu gitu apa gimana? Gue gak ngerti kenapa, cuman tuh gue pusing banget, mata gue panas kalau tutup tuh. Jadi gue dikerokin sama ayah angkat. Thank you, my dad, stepdad. Dari situ gue takut deh sama kejadian di situ. Terus sebelumnya juga emang katanya si anak IndiHome ini udah beberapa hari sering ngedengar orang nangis di posko gua. Tapi dia tuh nggak cerita karena kalau cerita kan takut, anak-anak pada takut juga kan ya. Jadi kayak dia ngerahasiain kayak gitu. Setelah banyak kejadian Cerita akhirnya juga. akhirnya pas kita mau pulang diceritain semua tuh. Dan gue juga kalian gini gak sih, lu cewek nih itu kalau mandi berdua nggak apa sendiri kalau gue berdua. Oh itu menghemat itu. Tar dulu, tapi lu belakang. Belakangan dong, nggak mungkin mandi berdua. Jadi kamar mandinya tuh Luas ya? Percaya sama temen mandi lu? percaya, soalnya Ukti juga sama kayak gue Ukti. Satu circle. Iya satu circle. Jadi gue tuh emang lebih deket sama dia gitu ketimbang sama yang lain. Jadi kalau gue cerita atau mandi atau kemana-mana gue sama dia. Ya, anaknya tuh alim banget gitu dah. Gedungnya gini. Iyalah. Pas gue kan mandi berdua nih. Gue biasanya mandinya sama sendiri. Cuma kayak pas itu posisinya udah mau maghrib. Oh jadi Udah mau maghrib. harus lebih cepat ya? Enggak, bukan itu. Kayak ngantri, lu bayangin ada 20 orang. Iya. Kamar mandi ada satu, rebutan karena kita malamnya bakal ada acara lagi, acara lomba. Kata gue kan mengirit waktu kan ya. Udah kita mandi berdua yuk, gue gituin kan. Oh yaudah ayo. Jadi gue tuh mandi, kamar mandinya kebetulan deket sawah di deket bagian paling belakang gitu. Nah gue mandi di pojok sebelah sono yang deket sawahnya. Dia deket pintu. Jadi gampang kabur ya? Tar dulu, itu pakai bak apa ember? Ember, soalnya gue juga di kamar mandi gue nih kebetulan kayak ada apa ya bangunan kayak semacam kuburan dua gitu. Terus
sih tingkat gini sama kecil begini. Oh itu sumur biasanya. Nah dalamnya tuh ada sumur. Iya sumur. Ditutupin sama triplek dan kita nggak pernah ada ngebuka. Nah nggak boleh. Pas ngebuka itu pas hari terakhir ngebuka. Iya, nggak boleh. cowok gua katanya itu sumur guys, dalam banget. Iya nggak boleh dibuka itu. Gua Biasanya nggak tahu. ada penunggunya. Nah itu di situ gue merinding bener aja. Gue lagi mandi. Temen gue tuh yang si cewek ini namanya Iko. Itu tuh dia nggak denger apa-apa. Tapi pas gue mandi, gue bener-bener ada yang nangis jelas banget di pinggir sawah. Posisinya kan sudah ada lubang angin kan ya di atas. Lubang anginnya kan bener-bener gak ketutup. Tuh, kalau misalnya ada cowok ngintip juga kelihatan kayaknya. Di lubang angin itu. Bener-bener di situ tuh kayak ada orang nangis. Kayak gue di situ kecil. Suaranya kecil. Iya kalau kecil deket. Iya berdiri. Sumpah ya, iya berdiri. Ih berdiri. Komedi. Beneran. Itu bener-bener kecil banget suaranya. Iya kalau mirip. kecil deket, kalau besar jauh ya. Iya bener deket banget kayaknya. Kalau gue juga ngerasain itu bener-bener merinding. Gue kayak baru mandi baru apa ya? Baru sekali guyur doang. Enggak gue bener-bener diam aja. Termenung. Enggak termenung. Gue kayak sambil mastiin ini bener gak sih kuping gue gitu. Aku sempet nanya sama temen lo. Enggak, gue gak berani nanya apa-apa. Gue langsung kayak, ih makin jelas nih suaranya, makin kecil, makin kayak deket gitu loh. Gue langsung buru-buru, kayak gue belum sempet sabunan, baru itu gue langsung pakai baju lagi, kata gue lagi nih. Gue kan gak berani nyokos belakang gue kan, karena temen gue masih mandi gitu. Gue, Ipo lu udah belum? Kata dia belum. Kok lu cepet banget nih mandinya? Ayo cepetan, kita ini udah mau maghrib, belum makan loh, nanti kehabisan. Gue gituin kan. Bener-bener Alasan. sih gue buru-buru banget kan. Gue udah pakai baju nih. Udah belum? Oh, belum diem nanti dulu. Itu masih gak denger. Gue bener diem aja kayak bener-bener gue diem aja. Gue nggak berani kemana-mana weh. Bener-bener kayak patung di situ. Gue udah pakai baju udah selesai semuanya. Habis kayak gitu, pas udah selesai, gue langsung ke kamar. Pas pulang mau tidur, gue cerita langsung, tahu nggak tadi kenapa gue ajak lu mandi buru-buru gitu kan? Karena gue ngedenger Iya, suara nangis. Dan pas gue cerita kayak gitu, ternyata bukan gue doang yang denger. Si Indihome juga. Bukan, teman gue yang satunya lagi, yang satu kamar, dia juga nggak dengar katanya. Tapi di depan Guys. pas kita ngerahasiain di satu kamar kan, ngerahasiain suara nangis ini. Nah pas udah akhir-akhir kita ceritain semua banyak kejadian gitu kan, waktu kita mau pulang ngumpul evaluasi, ternyata emang rata-rata si Indihome ini juga sering ngedengerin setiap hari, bahkan di pojok situ selalu ada katanya. Dan ketahuan gak sih yang nangis itu siapa dan Gue juga nggak tahu, sampai sekarang nggak ada yang tahu. Kalian ceritain horor di evaluasi? Iya, Oh, evaluasi. Gue enggak sih. Kita evaluasi pas terakhir kita mau pulang. kayak Evaluasi di mana? Evaluasinya di mana? Nah, itu bukan evaluasi kali ya, kayak cerita. Kalau gue sih enggak. pertama evaluasi, terus baru ngejelasin tuh karena banyak kejadian-kejadian gitu. Di situ kita langsung ngadain proker ziarah. Masya Allah. Bener, Keren kita banget gila. ziarah di makam apa keramat yang ada di situ pokoknya. Izin ya. Ibaratnya minta izin memang. Tapi kita kayaknya telat sih. Iya memang. Memang harusnya awalnya izin dulu gitu, numpang. Soalnya di situ banyak banget rata-rata di rumah dan di sini Kuburan. Di sini kuburan. Kita kan nggak tahu kuburan yang mana. Oke. Gue ngerti. Kalau gue hanya percintaan saja ya. Dan drama. Percintaan. Kalau gue waktu itu pas ngepel di lantai atas sih kayak kelibet duluan. Gue kayak apa ya? Tapi gue tetap ngepel lagi. Oh, enggak, gue paling ini bangun jam 3 gitu. Tiba-tiba kebangun. Entah kenapa kebangun. Enggak tahu ya. Gue tuh gue tidur di luar sendirian. Sendirian. Teras. Di teras gue sendirian karena gue nggak bisa panas-panasan. Ya kan? Jadi teman-teman gue di kamar. Kalau teman-teman gue yang 3 ini nih nggak bisa kedinginan. Kalau nggak bisa kedinginan. Ya, kalau gue nggak bisa kepanasan kan. Jadi gue tidur di luar sendirian. Itu kadang-kadang ditemenin ayah angkat sih. Cuman gue seringnya sendirian di luar itu tuh gue. Tapi lu takut nggak? Enggak sih, gue pede aja gitu ya kan. Gue nggak ngapa-ngapain juga, nggak aneh-aneh juga ya.
Jadi cuman ya selain kebangun aja, nggak tahu kenapa jam Sering jam, kebangun jam aja 3 gitu ya? jam 3 malam Jam 3. gue kebangun. Oh, mungkin disuruh tahajud atau sholat Bisa subuh. jadi. Oh. Soalnya Positif kita memang positif. memang kayak angkat gue jam-jam segitu tuh lagi baca-baca doa gitu ya, baca Quran gitu. Kenceng banget, mungkin gue diingatkan sama orang tua. Nah, iya. Cuma saya tidur lagi. Karena aku capek seharian. Aku capek seharian, motet-motet panas. Aku tuh fotografer loh guys. Aku capek. Aku panas. Terus hati aku juga panas. Jadi harus banyak istirahat. Gitu deh guys. Panas. Kalau gue nggak ada sih cinlok-cinlok, soalnya rata-rata cowoknya tuh pada bucin sama ceweknya. Oh, udah punya pacar? Udah. Terus gue pernah nih, jadi ceritanya ada ketua KKM gue, ketua kelompok, dia tuh udah punya cewek, dan ceweknya nih maba. Ceweknya maba dan kayaknya posesif banget gitu ya. Jadi kan gue lagi foto nih sama teman gue yang tadi Ukti itu, dan tiba-tiba dia datang, si ketuanya ini, dia foto di belakang, dan gue tuh si teman gue yang Ukti ini nih ngepost di story dan ngetek dia dan langsung dimata-matain anjir sama si ceweknya itu. Pakai second account gitu kayak Oh, iya. wow ini siapa ya, Pantau dia gitu ya? nggak Stalking. gua. Dari situ sampai suatu hari waktu lagi ada acara lomba gitu, ada acara lomba malam, gue ini kan pulang duluan sama si teman gue yang waktu ini, terus si ketuanya ini jalan sendiri kayak orang kerasukan gitu kan. Gue kira dia kenapa nggak kayak biasanya tuh anaknya ceria banget gitu kan, bener-bener diem jalan sendirian tengah malam. Mana? Oh itu kok kita tuh lagi di lapangan ngadain lomba gitu loh, lomba bulu tangkis gitu. Terus habis kayak gitu, kayak kenapa nih orang? Bener-bener dia masuk ke kamar dan katanya kenapa dia nangis guys. Oh, Gara-gara berantem sama si ceweknya karena gua dan temen gue ini. Cuma perkara foto. Dievaluasi bener-bener mata dia kelihatan kayak, lo kenapa abis nangis ya? Kayak dari situ selalu diceng-cengin sih sama dia. Oh, I see. Allah, aduh Dini, lu mau jadi pelakor ya katanya. Bucin. Padahal gua nggak ngapa-ngapain loh. Itu salah dia ikut di gua foto-foto. Ceweknya aja sih yang posesif. Ya, aku yang ngerti, gue ngerti. Begitu deh. Kita lanjut kali ya ke Boleh. Pina nih. Gimana Pin masa-masa KKM-nya? KKM gua awalnya mau nunda, maksudnya mau ke gelombang 2 karena gua nggak ada yang kenal di list itu apa namanya? Jadi di list nama-nama kelompok iya. kan katanya bakal sedomisili, kirain gua bakal di Lebak asal gua berada, ternyata enggak sama sekali, beda dari kenyataan kan. Kalau kejadian mistis sih nggak ada ya, karena Mas bilang sih, ya comas. Kejadian mistis sih nggak ada ya, karena anak-anaknya tuh have fun semua, jadi aura negatif kayak mantul tuh. serius sih, nggak ada sama sekali. Nggak ada dong. Dan karena KKM gue menjadi lebih ekstrovert, awalnya introvert, mengajarkan lebih apa ya, terbuka. Betul, gue juga sih gitu. Temen-temen KKM bener, gue jujur paling baik sih menurut gue. Dan gue bertanya sama Tuhan, kenapa dipertemukan dengan mereka di akhir ini. Anjay. Oke guys, jadi ceritanya udah gitu doang karena ya intinya pokoknya kalau pras itu KKM-nya seputar cinlok ya, cinlok. Yang ini gimana nih? Gue seputar perbestian sih. Perbestiannya. Kalau gua Relasi. mistis. KKM pas banget. mengajarkanku TikTok. Iya. KKM mengajarkan lu tentang cinta. Nah, hati-hati aja ya yang mau KKM gelombang Hati-hati, 2. gelombang kedua nih. Jadi guys, Saya ingetin lagi, Oh, KKM itu peletnya kuat banget guys. Gila. kalian harus belajar dari kita nih. Ambil pengalamannya ya. Betul. Siapin Satu mental. bulannya itu tidak cukup PDKT. Hati-hati. Hati-hati. Sekian dari kita guys. Jadi itu aja cerita seputar KKM kita. KKM gelombang 1. KKM gelombang tematik 1. Yang kedua siap-siap ya. siap-siap. Ya. Dah. Tutup.